Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YPM Journey bersama saya Yoyok Prima Maulana. Kali ini kita akan berkeliling ke Keraton Solo yang lagi memanas karena konflik perebutan tahta. Melihat kondisi terkini Keraton Solo, terutama peninggalan-peninggalan bersejarahnya. Tapi sebelumnya, izinkan saya bercerita secara singkat perihal kronologis konflik Keraton Solo. Bagi yang sudah paham, boleh di-skip saja. Awal mula konflik berawal pada tahun 2004, usai Pakubuwono XII meninggal dunia. Kala itu, sang raja yang tak memiliki permaisuri tidak menunjuk putra mahkota. Akibatnya, anak keturunan Pakubuwono XII saling klaim sebagai pewaris tahta. Dua kubu saling menahbiskan diri sebagai raja Keraton Solo. Mereka adalah Hangabehi dan Tejowulan. Hangabehi yang merupakan putra tertua dari selir ketiga Pakubuwono XII mengangkat dirinya sebagai Pakubuwono ke-13 pada Agustus 2004. Sedangkan Tejowulan, putra Pakubuwono XII dari selir berbeda, juga menahbiskan dirinya sebagai Pakubuwono ke-13 selang beberapa bulan kemudian. Sejak itulah Keraton Solo mulai memiliki dua raja alias raja kembar. Pada tahun 2012, kedua kubu sepakat berdamai setelah wali kota Solo saat itu, Joko Widodo, turun tangan. Hangabehi tetap menjadi Pakubuwono ke-13, sementara Tejowulan menjadi sang patih. Ternyata, hal itu tidak menyelesaikan masalah. Sejumlah keturunan Pakubuwono XII yang lain menolak perdamaian tersebut. Mereka mendirikan lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Salah satu motor penggeraknya adalah Gusti Mung. Lembaga Dewan Adat itu bahkan sempat memecat sang raja. Mereka menilai selama memerintah, Hangabehi beberapa kali melakukan pelanggaran, termasuk dugaan pelecehan seksual. Kedua kubu inilah yang kemudian bentrok pada 23 Desember kemarin. Sejumlah kerabat keraton sampai terluka. Bahkan, cucu Pakubuwono ke-13 yang berdiri di pihak lembaga Dewan Adat sempat ditodong pistol. Begitulah cerita singkat kronologis konflik Keraton Solo. Sekarang, mari kita berkeliling keraton. Ini adalah Gapuro Gladak, pintu masuk wilayah Keraton Solo dari arah utara. Di depan Gapuro Gladak terdapat dua arca raksasa kembar yang disebut Reco Pandita Yakso. Pada zaman dulu, area antara Gapuro Gladak dan Gapuro kedua dipakai sebagai tempat menyimpan binatang hasil buruan sebelum digeladakan dan disembelih. Arsitektur kawasan Gladak ini merupakan simbol dari filosofi Manunggaling Kawula Gusti atau bersatunya rakyat dengan raja. Di depan kita adalah alun-alun utara. Dulu, area ini berpasir dan dipakai sebagai lokasi tempat berkumpulnya rakyat banyak. Saat ini, pasirnya telah diganti dengan rumput. Di tengah alun-alun, terdapat dua pohon beringin yang diberi pagar. Terkenal dengan sebutan Ringin Kurung. Nama resminya Dewa Daru dan Jaya Daru. Sementara di sebelah barat alun-alun berdiri Masjid Agung Surakarta. Sekarang kita sampai di pagelaran Sasono Sumewo. Sesuai dengan namanya, fungsi pagelaran Sasono Sumewo adalah tempat menghadapnya pepatih dalem dan para bupati. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan pada saat-saat spesial, misal Bakdo Mulut, ulang tahun Sri Sunan, dan lain sebagainya. Kondisinya sekarang bisa kita lihat seperti saat ini. Sering dipakai untuk bazar dan pameran, sementara halaman luarnya untuk parkir kendaraan. Kali ini terlihat sepi karena masih pagi, yakni sekitar pukul 6 pagi. Dulu, pada tahun 90-an ke bawah, atau saat saya masih kecil, tempat ini terlihat begitu sakral. Surya keagungan keraton begitu terasa.
belum disewakan untuk kegiatan perniagaan seperti saat ini. Kita memasuki area pintu masuk komplek tempat tinggal sang raja atau komplek Kamandungan. Di sisi timur dan barat terdapat barak prajurit. Pada zaman dulu, barak sisi timur digunakan oleh prajurit Kasunanan Surakarta, dan barak sisi barat digunakan oleh prajurit Kenil atau serdadu Belanda. Bangunan utamanya adalah Kori Kamandungan Lor, sebuah gerbang dengan teras terbuka yang bagian atasnya dihiasi dengan ukiran besar. Ini adalah area keluar masuk Sri Sunan ke tempat tinggalnya. Di samping kiri adalah tempat garasi untuk kereta dan mobil-mobil sang raja. Sementara di belakang tembok-tembok besar tersebut adalah tempat tinggal raja dan para kerabat keraton tingkat atas. Menurut Gusti Mung, seperti ditulis di banyak media massa, bangunan di belakang komplek Kamandungan tersebut banyak yang rusak parah. Sayang, untuk saat ini, usai kericuan kembali terjadi, semua orang di luar kerabat keraton dilarang masuk ke dalam. Menara yang tinggi menjulang ini namanya adalah Menara Songgobuwono. Tingginya 30 meter, bertingkat 4 dengan model atap tutup saji bersudut 8. Menara tersebut berfungsi untuk mengamati lingkungan sekitar keraton, khususnya dari Supit Urang dan Benteng Vastenburg. Salah satu fungsi ritual panggung Songgobuwono adalah tempat meditasi Sri Sunan saat ingin melakukan kontak batin dengan penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Kencanasari. Di belakang komplek Kamandungan ada komplek Kedaton. Para bangsawan dan putra-putri keraton dulu tinggal di sana. Kita sebenarnya bisa melihat-lihat ke dalam lewat akses museum keraton. Sayang, seminggu terakhir ini museum ditutup gara-gara geger keraton yang baru saja terjadi. Nah, ini adalah akses masuk ke museum. Berbeda dengan kompleks Siti Hingil Lor yang megah, kompleks Siti Hingil Kidul dan bangunan lain di sebelah selatan keraton berbentuk lebih sederhana. Hal ini berkaitan dengan filosofi Jawa, Ndonyo Sungsang Walik. Bangunan-bangunan di utara keraton yang megah melambangkan nafsu dan keinginan duniawi. Sementara bagian selatan melambangkan perjalanan persatuan dengan Tuhan. Dalam tahap spiritual ini, manusia harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, komplek tersebut digunakan untuk memelihara pusaka keraton yang berupa kerbau bule, keturunan kerbau Kanjeng Kiai Slamet. Di sebelah selatan Siti Hingil Kidul dapat dijumpai alun-alun selatan. Alun-alun ini bersifat lebih pribadi dibandingkan dengan alun-alun utara. Alun-alun selatan dikelilingi oleh tembok benteng yang tinggi, dan sekitarnya terdapat beberapa rumah bangsawan dan rakyat biasa yang mencari nafkah di area tersebut. Di salah satu sudut sisi selatan, terdapat sebuah gerbong kereta kuno. Dulu, kereta ini pernah dipakai untuk membawa jenazah Pakubuwono X ke pemakaman Astono Pajimatan Imogiri. Bangunan-bangunan di Keraton Solo ini sebenarnya sangat anggun dan syarat dengan sejarah. Sayang, karena tidak terawat, maka jadi terlihat kusam dan muram. Semoga semua pihak yang terlibat dalam pertikaian tak berkesudahan ini bisa mengendapkan ego pribadinya demi kepentingan yang lebih besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.